Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmatnya serta memberikan kepada kita kesehatan, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita untuk dapat hadir di salah satu majelis yang di dalamnya kita mengingat Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, serta memperdengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada majelis yang paling mulia, yang agung di sisi Allah, yang di dalamnya terdapat ampunan, terdapat sakinah, terdapat rahmat, serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali di majelis-majelis yang semisal. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati ini untuk hadir di sebuah majelis dari majelis ilmu, serta Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kemampuan untuk memahami serta mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah kebaikan kepada seorang hamba tatkala hamba tersebut Allah Subhanahu wa taala pahamkan terhadap agama. Maka tatkala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berikan taufik serta hidayah untuk mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah tanda Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah yang kita lakukan adalah amal ibadah yang diterima di sisi Allah. Semoga dengan amal ibadah ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang memahami agama ini dengan benar, memahami agama ini dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari fitnah agama. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian agama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala semoga menjauhkan kita dari bencana-bencana dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada malam hari ini kita kembali membahas tentang kisah perjalanan seorang manusia terbaik, manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus pada akhir zaman. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala utus dari nasab terbaik. Allah mengutusnya dengan perilaku terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang sederhana tapi kaya akan makna.
Dialah seseorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang tatkala kesabarannya menghadapi orang-orang yang bodoh, bahkan tatkala orang itu lebih bodoh, maka dia menjadi lebih sabar lagi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lika-liku perjalanan dakwahnya, pengorbanan beliau dari tetesan air mata, tetesan keringat, sampai tetesan darah beliau untuk menyampaikan agama ini ke seluruh alam. Azizun alaihi ma'anittum, begitu berat pada dada beliau tatkala menemukan kesusahan bagi seorang muslim. Harisun alaikum bil mu'minin, orang yang paling semangat agar umatnya menjadi orang-orang yang terselamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kisah yang sering kita dengar. Kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan dakwahnya. Di Taif beliau dilempar batu, di Mekah beliau dihina dan diberikan banyak ancaman, sampai-sampai penghujung bahwasanya beliau diancam untuk dibunuh. Sebuah ancaman yang berat, dan ini beliau lalui hari demi hari. Bahkan tatkala sampai ke Madinah, Nabi SAW pun mendapatkan hal yang sama. Dari berbagai macamnya kelakuan orang-orang munafik, orang-orang yang tidak senang dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi kita adalah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan begitu besar kesabaran beliau, sehingga kita mendapatkan nikmatnya hari ini, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Semoga nikmat ini akan terus bersama kita sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita atau mengakhiri hidup kita dengan sebuah kematian. Dan kematian adalah kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu, wah ini kapan nih pertemuan yang lalu nih? Sebulan yang lalu ya? Ada sebulan nggak kita nggak ketemu? Rindu nggak sama Ana? Enggak. Kalau Ana rindu, masya Allah. Ya, rindu kenapa? Alhamdulillah kemarin kita safar melihat kota Nabi SAW. Semakin rindu untuk mengisahkan tentang kota Nabi Muhammad SAW. Rindu untuk mengisahkan kepada teman-teman begitu luar biasanya Rasul kita Muhammad SAW. Ya, saya berdoa dan di sana pun berdoa kepada Allah, semoga teman-teman semua Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk mengunjungi kota Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kita terakhir pada pembangunan Ka'bah. Ya, terakhir pada pembangunan Ka'bah. Sebagaimana yang pernah terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ada beberapa peristiwa. Salah satu peristiwanya adalah Nabi SAW mengikuti pembangunan Ka'bah. Jadi kalau kita lihat, Ka'bah ini beberapa kali mengalami yang namanya perombakan. Ya. Salah satunya adalah apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ini bukan bangunan pertama, ya, ini bukan bangunan pertama. Tetapi Ka'bah ini sudah dibangun lebih dahulu sebelum diutusnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, disebutkan di dalam beberapa riwayat, hilangnya Ka'bah ini adalah disebabkan yaitu banjirnya Nabi Nuh sehingga menghancurkan Ka'bah. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk membangun kembali, ya, membangun kembali bangunan tersebut. Ya. Sehingga disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi, tatkala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, itu dibangunnya setiap hari satu sak. Satu sak itu satu betis. Jadi bangun dari awal satu betis sehari. Diambil batu, Nabi Ismail ngambil batu, disusun sama Nabi Ibrahim dan seterusnya.
sampai pada pembangunan atau peletakan Hajar Aswad. Maka berkata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, qala libnihi ibghini hajaran, berikan kepadaku sebuah batu. Maksudnya ingin membangun lagi, jadi tahapan selanjutnya. Faltamasa hajaran hatta atahu bihi. Akan tetapi tatkala Nabi Ismail ini sudah mengambil batu dan mencoba menyerahkan kepada ayahnya, rupanya bangunan tersebut sudah ada batunya. Ya, di sini disebutkan fawujidal hajaru al aswadu qad rukiba. Ya, Hajar Aswad sudah terpasang. Maka berkatalah Nabi Ismail kepada ayahnya, min aina laka hadza? Dari mana batu ini? Qala jaa bihi ma lam yattakil ala binaika. Jaa bihi Jibril alaihissalam minas sama fa atammahu. Yang datang siapa? Jibril alaihissalam. Makanya disebutkan Hajar Aswad ini datang dalam keadaan batu yang putih. Tatkala banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, fataghayyara launuhu, maka berubahlah warnanya menjadi hitam. Ya. Di sini disebut al-hajaru al-aswad. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya tatkala hancur kembali, ada kabilah yang bernama kabilah Amaliqah yang membangunnya. Ya. Kemudian bangunan yang kedua dibangun oleh kabilah Jurhum, dan yang terakhir tatkala rusak ya Ka'bah ini, maka dibangun oleh kabilah Quraisy yang tatkala itu Nabi SAW masih belia, masih muda ya, membantu pembangunan hal tersebut. Nah, kemarin sudah kita ceritakan beberapa riwayat bahwasanya sebagian orang-orang Quraisy takut untuk menghancurkan ataupun untuk membangun kembali Ka'bah tersebut. Wa indama aradu hadmahu idhum bihayyatin ala suril baiti farawa'athum falam yaqdiru ala hadmihim. Rupanya tatkala mereka ingin memulai menghancurkannya, ada ular besar yang berada di sekitar atau di pagar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu diberikan pagar. Ada di sekitar Ka'bah ular yang sangat besar. Fajtama'at Quraisy 'indal bait wa tadarra'u ila Allah liyuzila anhum hadzal bala. Enggak ada satupun yang mampu ataupun yang berani untuk menghilangkan ular tersebut atau mengangkat ular tersebut karena ularnya besar. Kemudian Quraisy meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ta'ir, mengirimkan burung, fa gharaza mahalibahu fi qafa'il hayyah, maka ditangkap ya oleh burung besar tersebut ular, kemudian dibawa pergi. Nah, kemudian Quraisy barulah memulai untuk mengerjakan atau membongkar Ka'bah satu demi satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti bahwasanya apa yang dilakukan oleh Quraisy itu adalah sesuatu yang disetujui oleh Allah. Tatkala mereka membutuhkan batu, membutuhkan kayu, maka Allah Subhanahu wa taala membuat kapal yang dari Roma, ya, dari Romawi, orang-orang Romawi itu bersandar karena rusak ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kapal tersebut sehingga kayu-kayu yang ada yang tersisa pada kapal tersebut digunakan untuk pembangunan Ka'bah. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang ahli kayu. Nah, kalau tukang itu kan ada macam-macam ya enggak Pak? Sampai sekarang kan ada. Ada ahli mengolah rumah dengan kayu, ada yang ahli membuat rumah dengan semen atau batu. Iya apa tidak? Sampai sekarang masih ada nggak? Pokoknya dia ahli kalau kayu, masya Allah, pengrajin kayu dia. Dia bisa buat rumah bagus dari kayu. Ada juga nggak bisa dari kayu. Saya bisanya dari
dari semen atau batu. Nah, seorang ini akhirnya bersedia untuk bersama orang-orang Quraisy di dalam pembangunan Ka'bah, ya. Dan tatkala itu disebutkan bahwasanya Umar, ya, radhiyallahu an juga ada tatkala itu, dan umur beliau sekitar 35 tahun, atau ada yang menyebutkan 25 tahun, atau ada yang menyebutkan bahwasanya beliau masih belia atau masih kecil. Kemudian di dalam pembangunan Ka'bah ini pula kita dapat melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang dikenal oleh masyarakat, masyarakat kenal dengan beliau, sampai tatkala permasalahan penletakan batu Hajar Aswad ini itu sempat hampir membuat pertumpahan darah di antara kabilah dan suku-suku Quraisy. Disebabkan ini bukan perkara yang biasa, ya. Ini perkara yang mulia di antara mereka, sehingga mereka pun berebut untuk mendapatkan kesempatan meletakkan Hajar Aswad. Akan tetapi tidak ada satupun yang memiliki keputusan yang tepat di dalam menentukan siapa yang sejatinya meletakkan Hajar Aswad ini, sampai mereka berhukum dengan sebuah hukum bahwasanya kita akan berhukum atau kita akan mengambil keputusan atau usulan atau saran dari orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Maka tatkala itu yang masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan mereka yang terkenal, yaitu mereka mengatakan radhina bil amin, kami ridha terhadap orang yang terpercaya. Atau di dalam perkataan yang lainnya mereka katakan atakumul amin, datang kepada kalian orang yang terpercaya, orang jujur, orang baik. Nah, dikenal orang baik, Pak, Masya Allah, ya, dikenal orang yang suka senyum. Nah gitu, Pak. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah harus biasa tersenyum. Tersenyum itu adalah sesuatu yang terlihat dari bibir seseorang, melengkung ke atas, senyum. Jangan hanya merangut. Nah, ini Nabi SAW begitu, tabassam. Nabi itu tidak pernah bertemu dengan Jarir bin Abdullah kecuali dalam keadaan tersenyum. Jarir mengatakan, Jarir adalah termasuk sahabat yang terakhir masuk Islam. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah, ya, melihatku kecuali dalam keadaan tersenyum, ya. Biasakan tersenyum, Pak. Jangan itu jenggotan yang rancak merangut. Nah, kita ini jelek akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Katanya kita ngaku Ahlus Sunnah, tapi senyum pun enggak. Ustaz, kadang kalau kita senyum sama orang, orang enggak balas senyum, enggak masalah. Yang penting kita bersenyum adalah karena Allah. Bukankah kita diperintahkan untuk tersenyum? Bukankah kata Nabi SAW, tabassumu fi wajhi akhika laka sadaqah, tersenyum di hadapan saudaramu adalah sebuah sedekah. Janganlah kalian merendahkan atau meremehkan perkara yang kecil, walaupun hanya dengan tersenyum, ya. Baik, budayakan tersenyum. Coba senyum. Jangan merawat mukanya, Pak. Senyum, Pak. Nah, bagus senyum itu. Senyum kita kan. Hutang belum kebayar, senyum aja, Pak. Banyak masalah di sariki bini, senyum aja, biasa aja itu. Ya, senyum, ya. Dan ini adalah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal, ini maksud saya. Beliau dikenal oleh orang-orang adalah orang yang baik, orang yang ringan tangan, orang yang selalu senyum, orang yang menegur, orang yang perhatian, gitu. Sama seperti ini, Pak. Kadang-kadang yang terjadi di masyarakat dan di kita ini, tatkala ada orang yang mengadakan acara-acara, misalkan acara setelah acara misalkan rumah baru, biasanya selamatan kan, Pak.
Jangan sampai tidak hadir. Tapi jangan hadir ketika masih baca-baca dengan perkara yang bid'ah atau yang tidak dicontohkan. Siasati, Pak. Siasati. Hadir nanti setelah habis, orang sudah pulihkan semua, makanannya masih ada, nah datang makan di sana. Kan memang tujuannya makan, ya nggak? Undangannya kan undangan makan. Iya. Wah, ana sedang diet, nanti kalau terlalu malam makannya, kalau gitu bawa makanan buat mereka. Ya, ini yang sering menjadi keluhan. Ada orang meninggal nggak mau datang. Nah ini Pak, siasatin jamaah sekalian. Wah, memang harus datang 3 hari ya enggak. Emang harus datang 40 hari ya tidak. Ya cukup takziah. Yang penting Bapak ada di sana dan memberikan kontribusi. Ya kan? Memberikan kontribusi. Bukan kita ingin saya lupa istilah ini. Di dalam kitab An-Nasihat disebutkan bahwasanya ada 2 model, Pak. Ya, model kita berbaik menarik simpati orang lain. Menarik simpati orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang disyariatkan. Tetapi dengan syarat tidak boleh menurunkan standar syariat Islam. Saya dipahami, Pak? Tidak boleh menurunkan standar syariat Islam. Oh, kemarin ada acara Paskah orang non-muslim misalkan. Supaya orang muslim tertarik dengan Islam, saya mau menghadiri tempat itu deh. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nggak boleh, karena ini menurunkan standar syariat yang telah ditentukan. Ya, ini jamaah sekalian. Tapi kalau kita senyum, memberi makan kepada orang lain, apapun saja, Pak. Mau dikasih teh kah, teh kotak tenang, atau beras kah misalkan, atau sarden, kasih aja. Ya, jangan pernah. Setan itu kadang-kadang suka memberikan, wah jangan ini banyaknya orang kaya, nggak usah dikasih sarden lagi. Ini Pak, akhirnya apa yang mau kita berikan itu tertahan, ya apa tidak? Kita mau kasih yang wow, yang nggak usah apapun. Makanya kata Nabi SAW, jangan pernah meremehkan perkara yang baik. Apapun yang bisa kita berikan kepada tetangga kita, menarik perhatian dia untuk dapat mengenal dengan sunnah lebih baik. Jadi menjadikan kita sebab-sebab sunnah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy sepakat, kami siap, kami setuju dengan apa yang diputuskan oleh Nabi atau oleh Muhammad tatkala itu. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil beberapa pelajaran di dalam kisah ini. Yang pertama adalah bahwasanya orang Quraisy menerima keputusan, saran yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala itu, yaitu peletakan Hajar Aswad, dan mereka menyifati Nabi SAW dengan kalimat amin. Dan ini adalah menunjukkan tarbiyah Allah, pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar menjadi orang yang berakhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah apa yang diputuskan atau apa yang dipilih oleh Nabi SAW pada saat itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah pilihan yang tepat. Dan ini dilihat oleh semua manusia. Manusia tahu bahwasanya kemarin hampir saja kita menumpahkan darah, hampir saja kita berperang, tapi disebabkan Muhammad memberikan keputusan dari perkara yang besar. Itu bukan perkara yang kecil, Pak. Perkara yang besar, maka itu dapat menyelamatkan mereka dari saling menumpahkan satu darah dengan darah yang lain. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah jaa ishamur rasuli fil qadayil kubra allati ashatha makkatu anadzak.
mutanawwi'an syamilan mu'tiyan syatta masahatal amal al-bashiri al-jama'i, ya. Maka dengan peristiwa ini kita dapat melihat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memutuskan perkara-perkara yang besar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki andil dalam setiap peristiwa, seperti peristiwa Haliful Fudul, ya, tentang sumpahnya beberapa orang di dalam membela orang-orang yang terzalimi. Mereka melihat, mereka kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian faedah yang mungkin kita dapat ambil pula yang keempat adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kisah yang pernah kisahkan terdahulu, Nabi pernah mengangkat batu yang disarankan oleh pamannya Abbas agar menyingkap sarungnya, diletakkan di atas pundak agar tidak menyakiti pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengangkat batu dalam pembangunan Ka'bah. Tapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyingkap sarungnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung jatuh pingsan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan izari izari izari. Maksudnya tutupi auratku, tutupi auratku, mana sarungku, ya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan beberapa kisah-kisah ataupun peristiwa-peristiwa tentang sosok Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Nabi, maka kita akan masuk ke pembahasan tentang tanda-tanda nubuwah yang dimiliki oleh orang-orang ahlul kitab dan para dukun-dukun Arab tatkala zaman diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemarin kita itu Pak cerita umroh ya nih Pak ya, kita cerita umroh. Mungkin teman-teman yang sudah pernah umroh pernah mengunjungi beberapa museum. Sekarang di Saudi Arabia, kemarin kami di Madinah dan di Mekah memasuki 2 museum. Pertama Muthaf Masjidun Nabawi, itu dekat dengan daerah. Jadi imam depannya sana itu ada ruangan namanya Muthaf Masjid Nabawi. Ya, di situ kita akan mendapatkan beberapa informasi terkait dengan masjid, terkait dengan Makkah, terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Saya lupa siapa yang membuat muthaf tersebut dan beliau sudah menulis mengumpulkan tentang sejarah Nabi SAW selama 17 tahun. Jadi lengkap Pak. Kalau masuk ke situ, wah Masya Allah, subhanallah. Jadi bagi yang belum pernah, siapkan paspor Pak. Iya, salah satu niat kita benar itu siapkan paspor, ya. Berarti siap untuk mau berangkat. Kalau belum bikin paspor, ya kapan mau berangkat? Belum ada duitnya, Zat. Ya, awali dengan buat paspor, ya. Awali dengan buat paspor. Ini biar semangat, Pak. Baik, kami masuk ke sana. Kemudian masuk kepada tentang penyusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah bahas berapa yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa? Yang pertama siapa? Yang terkenal Halimatu Sa'diyah bintu Abi Dzu'aib. Siapa lagi? Suwaibah. Ada lagi? Hah? Siapa yang pertama kali menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa Pak? Iya betul, ibunya Aminah, ya. Siapa lagi kalau bukan ibunya? Yang pertama kali menyusuinya adalah Aminah. Tatkala kami ke sana itu rupanya ada 9
Ada 9 ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijelaskan secara visual, ada gambar, ada video, dan diketahui letak rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumah Abu Bakar, rumah Umar di mana, dan lain sebagainya. Masya Allah. Bagi yang memiliki kesempatan, rezeki, dan Allah berikan anugerah agar dapat berkunjung, coba kunjung ke sana. Kemudian kita juga berkunjung ke Muthaful Wahyi, Museum Wahyu, tepat di bawah Gua Hira. Jadi nanti Gua Hira itu, bagi yang mau naik silahkan, ada jalannya. Tapi insya Allah nanti akan dibuatkan jalan, Pak. Dibuatkan jalan, jadi nanti mobil bukan mobil pokoknya, mobil ATV. Ada mobil ATV, ada nggak? Apa motor aja? Ada nggak? Itu nanti bisa naik ke atas untuk melihat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatahannath, yata'abbad, beribadah tatkala mendekati waktu diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya wa mimma ruya fi amri kuhanil Arab bi tariqin sahihah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya fi ramil jinni bin nujum qat'an li masdarin kahanah til arfil jahiliyah. Seorang bernama Sawad ibnu Qarib al-Kahin, ya, dia seorang dukun, berkata kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, haitsu kana Sawadu yaqul, dia berkata, inna syayatin qad sakatat dzalilah maghlubah qubail mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata dia ini dukun, Pak, biasa ngomong sama jin, ya, hubungannya sama jin erat, ya. Biasa nongkrongnya sama jin. Dia cerita apa? Dia bilang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, itu syaitan itu pada diem, nggak ada kabar, ya. Kabar terhenti dan kami tidak mendapatkan kabar-kabar yang baik ataupun kabar-kabar yang datang dari para jin dan para syaitan. Itu terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita dapatkan di dalam surat Jin, ya. Surat Jin, ketika para jin mengatakan tatkala dekatnya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata mereka, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Kami dulu suka duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di atas langit. Surat Al-Jin ayat 9. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Maka tatkala ada yang mencoba untuk mendengar berita-berita langit, maka ada shihabar rasada. Ada bintang-bintang ataupun panah-panah yang akan menyambar kami, ya. Itu yang diceritakan oleh para jin yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surat Jin. Di ayat sebelumnya, ayat 8, Allah berfirman, wa anna lamasnas sama, kami dulu sampai menyentuh-nyentuh langit, fawajadnaha, dan kami sekarang menemukan, muliat harasan syadidau wa syuhuba, maka kami mendapati langit-langit penuh dengan para penjaga-penjaga yang keras, ya, penjaga-penjaga yang kasar, yaitu para malaikat, wa syuhuba, dan apa yang akan mereka lemparkan dari langit-langit tersebut, dari bintang-bintang, ya. Itu juga disebutkan di dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami hiasi langit dunia dengan masabih, bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan sebagai, ya, alat pelempar untuk para syaitan-syaitan yang mencuri berita. Wa kana sababu islamihi huwa ma ra'ahu min irhasat an tariqi mumarasati al-kahanah wal isti'anati bil jinni fi dzalika. Dan ini juga menyebabkan, ya,
si Sawad ibnu Qarib ini bertaubat dan dia masuk ke dalam Islam. Kemudian fi ikhbari Yahudi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada kabar yang dikabarkan oleh orang-orang Yahud. Ini sudah waktu dekat-dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Anna Yahudiyan kana min jirani Bani Abdi Ashhal. Jadi Yahudi ini salah satu daripada kabilah tetangga dari Bani Abdi Ashhal namanya. Hadatsahum 'anil ba'tsi wal jazaa fastankaru dzalika wa talabuhu. Jadi orang Yahudi mengabarkan kepada Bani Abdi Ashhal, kepada kaumnya, tentang dekatnya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka mengingkari. Wa talabu ayatan bidzalik. Bahkan orang-orang Abdi Ashhal ini meminta mana buktinya bahwasanya dekat diutusnya Nabi SAW. Kemudian dia berkata, orang Yahudi tersebut, Nabiyyun mab'us min nahwihi hadzal bilad. Nabi itu akan diutus dari negara sana. Wa asyara biyadihi jihati Makkah wal Yaman. Dan beliau orang tadi mengarahkan tangannya ke arah Makkah dan Yaman. Baik, kita akan lanjutkan setelah azan Isya insyaallah. Kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, anna min asbabi islami Tha'labah ibnu Sa'yah wa Usaid ibnu Sa'yah wa Asad ibnu Abid min Yahudi Bani Hadal ikhwatun Bani Quraidah. Jadi ini kabilah Yahudi dari Bani Hadal, yaitu saudara dari Bani Quraidah. Ma akhbarahum bihi Yahudi yuqalu lahu Ibnul Hayban. Jadi ada seseorang, ya, seorang rahib, ya, akhbar dari mereka yang bernama Ibnul Hayban, yang datang dari Syam. Jadi dia datang dari Syam ilal Madinah, kepada Madinah, ke kota Madinah. Qubail al-bi'tsah bisinin, ya, sebelum Nabi SAW diutus beberapa tahun. Qala lahum, mereka berkata kepada Asad ibnu Abid min Yahudi Bani Hadal, inna sababa qudumihi al-Madinah tawaqqa'a khuruju nabi fayattabi'ahu. Kata beliau, salah satunya sebabnya adalah beliau datang ke Madinah karena beliau menyangka bahwasanya Nabi itu akan keluar, ya, menuju kota Madinah. Nah, ini kisah-kisah yang terlalu kembali terulang, Pak. Bagaimana kota Madinah ini adalah kota yang akan didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Wada'al Yahud ila ittiba'ihi. Beliau mengajak kepada orang-orang Bani Hadal dan sebagian orang-orang Bani Quraidah agar beriman dengan Nabi tersebut. Wa dzakara lahum ba'd sifatih, dan mereka menyebutkan sifat-sifatnya. Fa indama ta'akkadu minha yauma hasari Quraidah aslamu. Maka tatkala hari dikepungnya Bani Quraidah, maka mereka pun mengislamkan atau masuk ke dalam Islam. Begitu juga kisah Salman Al-Farisi yang keluar dari kotanya, dari negaranya untuk mencari agama yang hak, sampai beliau menjadi seorang budak, ya. Dan kisah Waraqah ibn Naufal yang menjadi sepupunya Khadijah, yang tatkala Nabi SAW sebelum diutus, ya, Waraqah ibn Naufal mendapatkan kisah-kisah apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diutus. Salah satunya adalah beliau mendengar suara, beliau mendengar suara-suara dan melihat, ya, para malaikat, dan Nabi SAW mendapati mimpi yang mimpi tersebut adalah mimpi yang nyata. Wa Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, dan seorang yang bernama Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, yang mereka berdua keluar dari Mekkah untuk mencari agama yang hak. Tatkala melihat
apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dari penyimpangan-penyimpangan menyembah berhala, mereka dengan keadaan hati yang fitrah bertauhid kepada Allah, mereka keluar dari Mekah untuk mencari. Ya, disebutkan bahwasanya Waraqah ibn Naufal adalah termasuk yang masuk ke dalam agama Nasara. Ya, agama Nasara yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Sedangkan Zaid ibnu Amr ini beliau meninggal disebabkan dirampok, ya. Disebabkan dirampok tatkala perjalanan beliau mencari agama yang hak. Bahkan disebutkan bahwasanya di dalam sebuah riwayat Zaid ibnu Amr ibnu Nufail akan dibangkitkan, ya, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang bertauhid, dan dia satu-satunya umat yang bertauhid tatkala masa fatrah. Kemudian wa fi hadhihi al-qisasi wa ghayruha dalilun ala ma kana sa'idan 'inda al-yahudi wan nasara fi dhalikal waqt. Kisah-kisah ini menjadikan bahwasanya orang-orang al-Yahud wan Nasara itu mengetahui tentang keberadaan atau tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min i'tiqad bi qurbi zuhurin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li sifatil lati 'arafat min al-ahbari war ruhban anir rasul aslama Salman al-Farisi. Salman al-Farisi pun masuk Islam disebabkan dengan apa yang dia ketahui dari apa yang telah dia pelajari dari para rahib dan para, ya, ahbar, pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani yang dia ketahui, sehingga masuk Islamlah Salman al-Farisi. Kemudian disebutkan waja'a fi sahihil akhbar an Allah Ta'ala lamma ra'a hadiya Zaid ibnu San'ah al-Hibrul Yahud, pendeta Yahudi, ya, bahwasanya beliau pernah berkata, yang bernama Zaid ibnu San'ah, beliau berkata, innahu lam yabqa min alamatin nubuwah syai'un illa waqad araftuha fi wajhi Muhammad. Tahunya, ya, orang Yahudi ini bilang, kata pendeta Yahudi, tidak ada satu alamat pun yang tidak kami ketahui, bahkan hanya dengan melihat wajah Rasul kami tahu bahwasanya ini Rasul, gitu Pak. Saking tahunya dengan Nabi, mereka itu cukup melihat tahu ini Rasul. Cuman kata beliau, ada dua hal yang belum saya ketahui dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah yasbiqu hilmuhu jahluhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau meladeni orang yang bodoh itu beliau sabar. Wala yazidu syiddatul jahli alaihi illa hilman, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang yang lebih bodoh beliau hadapi kecuali beliau makin sabar. Masih ingat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam meladeni seorang badui yang kencing di masjid? Sabar nggak? Sabar. Sabar nggak Nabi ketika ada datang seorang pemuda mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina, izinkan saya untuk berzina. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadapi dengan marah? Tidak, ya. Nabi hadapi dengan kesabaran. Fa khalatar Rasul hatta ta'akkada min hataini al-khaslatain, maka dia bermuamalah bersama Rasulullah sampai dia menemukan dua hal tersebut, dan itu akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Wa jaa fil akhbar anna sababu islami Amir ibnu Rabi'ah al-Adawi, ya. Sebutkan bahwasanya sebab Islamnya Amir ibnu Rabi'ah al-Adawi, bahwasanya maka yaqulu Zaid ibnu Amr ibnu Nufail min annahu yantazir nabiyyan min waladi Ismail, bahwasanya beliau mendengar dari Zaid ibnu Amr ibnu Nufail pernah berkata bahwasanya beliau menunggu seorang nabi dari cucu atau dari keturunan Nabi Ismail, dari keturunan Abdul Muttalib yang namanya adalah Ahmad, ya. Baik, itu sebab keislaman beliau. Kemudian para ahlul mufassirin dan para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya surat Al-Baqarah ayat 89 ini menunjukkan bahwasanya orang-orang al-Yahud dan Nasara mengetahui tentang Nabi.
Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun. Tatkala datang Al-Quran dari sisi Allah membenarkan apa yang ada bersama mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil, dan mereka sebelum meminta kemenangan. Nah, sebelum meminta kemenangan alal ladina kafaru, atas orang-orang kafir, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Akan tetapi tatkala kebenaran itu datang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dari Arab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dari Quraisy, maka mereka mengkufurinya dan Allah melaknat dengan apa yang mereka kufuri tersebut. Jadi ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi yang dulunya adalah orang yang berada di bawah tekanan Aus dan Khazraj. Jadi Yahudi ini di Bani Quraidah itu mereka dapat tekanan yang besar dari kaum Aus dan Khazraj. Aus Khazraj ini juga saling berperang. Wa idza nala al-Aus wal Khazraj minhum qalu lahum, sampai mereka mengatakan begini orang Yahudi, innahu qad taqaraba zamanun nabi, sesungguhnya sekarang sudah dekat zaman diutusnya Nabi. Yub'atsul an naqtulukum ma'ahu qatala adin wa irmin, ya. Sungguh kalau Nabi itu diutus, kami akan memerangi kalian. Nah, ini ancaman bagi orang-orang Aus dan Khazraj yang berada di Madinah. Falamma dhahara ittaba'ahu al-Aus wal Khazraj wa kafarat bihi al-Yahud. Nah, tatkala Nabi muncul, ya, masih ingat ya tentang apa namanya? Perjanjian, ya, perjanjian Bai'at Aqabah al-ula wa thaniyah, ya, tentang orang-orang Madinah bersumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalangan Aus dan Khazraj. Mereka cepat-cepat sebelum nanti Yahudi merimaninya. Tapi tatkala orang-orang Yahudi mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dari Quraisy, maka mereka pun mengkufurinya. Begitu juga kisah Hirakla, ya, Hirakla raja Romawi yang bertemu dengan Abi Sufyan, dan Abi Sufyan menceritakan tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hirakla? Fa in kana ma taqulu haqqan, ya, kalau apa yang engkau sampaikan benar wahai Abu Sufyan, fayusammiluka mawdi'a qadama yahataini, maka aku akan memeluk kakinya dan aku akan bersujud kepadanya, karena dia adalah seorang nabi. Jadi Hirakla juga tahu bahwasanya ini adalah nabi. Hadis yang lainnya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya waqala ar-rasul innahu kana nabiyyan wa adam bainar ruhi wal jasad, ya, aku ini sudah diangkat menjadi seorang rasul tatkala penciptaan Nabi Adam dalam keadaan ruhu wal jasad. Jadi sudah ditetapkan hal tersebut. Ini riwayat dari riwayat At-Tirmidzi. Baik, kita ambil pelajaran dan ibrah dari kisah ini. Yang pertama adalah wa khalasatul qaul innal ulama il yahuda wan nasara kanu ya'rifuna ar-rasul qabla mab'athihi. Jadi orang-orang ulama al-Yahud dan Nasara adalah orang yang mengenal dengan Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya, dan mereka mengetahui sifat kapan keluarnya, bagaimana di dalam Taurat dan Injil. Oleh karena itulah di permulaan awal kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah, salah satu daripada orang atau pemimpin dan ulamanya Al-Yahud, yaitu Abdullah ibnu Salam, dan sebagian orang-orang Nasara, dan yang kita dengar adalah Raja Najasyi masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang pengetahuan orang-orang Al-Yahud wan Nasara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak surat. Yang pertama adalah di surat Al-Baqarah ayat 146,
Teman-teman bisa catat ini, nanti silakan dicek terjemahannya. 146 surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kemudian surat Al-An'am ayat 20. Surat Al-An'am ayat 20 yang berbunyi alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kemudian surat Shaf ayat 6, surat Shaf ya, juz 28. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyil ladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 89 yang tadi telah kita bacakan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang kita dapat pelajari pada malam hari ini adalah pelajaran yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya sekedar tahu belum bisa menyelamatkan, akan tetapi dengan ilmu yang kita dapatkan adalah kita amalkan. Jangan sampai seperti orang-orang al-Yahud, tatkala mereka mengetahui tentang kebenaran akan tetapi mereka malah mengingkarinya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.